Homili singkat saya petang ini tentang Yesus bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan refleksi kita bersama. Yang pertama tentang Vigili Paskah. Apa yang kita rayakan bersama sore atau petang ini disebut perayaan Vigili Paskah. Tulisannya Vigili Paskah. Yang menurut tradisi gereja Katolik yang sangat kuno, artinya malam tirakatan atau malam berjaga untuk mengenang malam kudus Yesus yang bangkit. Nah, malam tirakatan ini oleh Santo Agustinus disebut sebagai induk semua tirakatan. Dan selain itu dipandang sebagai hari raya tertinggi dalam perayaan malam. Mengapa disebut sebagai hari raya tertinggi? Alasannya sangat mendasar, yakni karena Yesus yang bangkit menjadi dasar iman dan harapan kita sebagai pengikut atau murid-murid Yesus. Menjadi dasar iman dan pengharapan kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 di ayat 14, Paulus menulis, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Lalu di ayat 20 dia menulis begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang sudah meninggal. Rasul Paulus memastikan bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit. Seperti dalam Injil tadi, kita mendengar apa yang dikatakan oleh seorang utusan Allah yang hadir dalam sosok seorang muda. Dia berkata kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus, jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit. Dan tidak ada lagi di sini.
tidak ada lagi di sini, di tempat Yesus dibaringkan, tempat Yesus dimakamkan. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, Roma bab 6 di ayat 9 mengatakan, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Dan justru karena kematian tidak berkuasa lagi atas Yesus, maka Yesus tidak lagi ada di dalam makam itu. Ia sudah bangkit. Inilah warta gembira Paskah yang diserukan oleh seorang muda, seorang malaikat yang diutus Allah untuk meyakinkan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kedua, malam ini kita akan bersama-sama membarui janji baptis. Dengan membarui janji baptis, kita mau membangun komitmen baru. Dan komitmen baru itu sudah didengungkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, Roma bab 6 di ayat terakhir, ayat 11. Yakni mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah menurut hemat saya pesan Paskah untuk kita. Yesus yang bangkit menginspirasi kita juga untuk ikut bangkit. Maka lewat pembaruan janji baptis kita mau komit. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dengan begitu, dengan pembaruan janji baptis, kita masing-masing akan menjadi manusia Paskah, man of Easter, woman of Easter. Dan ini yang akan menjadi kesaksian kita setelah merayakan Vigili Paskah